Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh perilaku bermoral dan tidak bermoral di lingkungan sekitar kita. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisinya. Apa itu perilaku bermoral dan tidak bermoral? Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam lingkungannya. Sekarang, saya akan menyebutkan beberapa contoh tindakan moral yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, berbicara halus di depan orang tua. Tindakan inilah sebagai contoh penjelasan mengenai rasa penghormatan yang selalu dimunculkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai kebudayaan bangsa Timur, seperti di Indonesia. Kita sebagai anak memang sudah berkewajiban untuk selalu menghormati kedua orang tua, apalagi saat berbicara dengannya. Kita harus dengan cara yang halus, sopan, lembut, dan penuh dengan rasa cinta. Itulah contoh anak bermoral kepada orang tuanya. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Manfaat yang kita dapat jika kita membuang sampah pada tempatnya adalah 1. Menjaga kebersihan, 2. Mencegah banjir, 3. Mempermudah daur ulang sampah, 4. Mencegah kerusakan air dan tanah, 5. Agar terlihat rapi dan indah. Kerapian dan keindahan didambakan bagi setiap orang, maka dari itu buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan akan merusak pandangan dan membuat kita tidak nyaman. Karena sampah berserakan di mana-mana. Untuk itu, marilah kita buang sampah pada tempatnya. Menghargai pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan suatu tindakan seseorang yang menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh tindakan yang tidak bermoral yang ada di lingkungan sekitar. Penyalahgunaan obat-obat terlarang. Akhir-akhir ini, banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, seperti kasus yang terjadi pada 2 orang pelajar yang ditangkap saat ikut pesta sabu-sabu. Kemungkinan kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Perilaku seperti ini disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial atau pelanggaran secara tidak sengaja maupun disengaja karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap harapan atau aturan-aturan sosial. Kebanyakan orang tua, jika anak sudah memasuki jenjang sekolah menengah atas atau SMA, mulai memberi kebebasan pada anak dan terkadang jarang mengawasinya. Padahal masa-masa remaja atau peralihan menuju dewasa yang biasanya mengalami pembentukan identitas diri remaja yang berlangsung. Pada rentan usia tersebut, anak remaja masih sangat butuh bimbingan dan pengawasan orang tua untuk memiliki moral dan etika yang sopan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Menyontek. Perilaku menyontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur dan curang dan menghalalkan segala macam cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan suatu tugas, terutama pada saat melaksanakan ulangan atau ujian saat di sekolah. Bullying. Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, dan emosional. Bullying dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok orang yang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan seperti bentuk fisik yang lebih kuat dari korban. Tujuan dari tindakan tersebut
tersebut adalah membuat korban menjadi menderita dan juga membuat korban memiliki tekanan pada psikologisnya. Bullying dalam bentuk fisik adalah perilaku menyakiti fisik orang lain. Selain itu, bullying juga dalam bentuk verbal adalah perilaku seperti mengolok ataupun mengejek. Sedangkan bullying mental dapat berupa tindakan pengucilan.